Mulai nanti ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Eh, Oke, jadi ada dua alasan kenapa eh, sepupu apa? Nah, lupa sendiri. Eh, Sepupu itu bisa jadi jar. Yang pertama karena dia menempel kepada isem. Kemudian yang kedua karena dia ada huruf jar. Oke, kalau isem contohnya itu kitab. Kitab. Kemudian apa lagi? Hmm, murid. Talibun. Talibun. Nah, eh, ketika kita menempelkan domir, kita kitabu, kitabuhu. Nah, kitab ini isem, kemudian domir. Ini akan jadi idofah. Karena idofah itu bisa ini ya digunakan untuk beberapa hal, tapi yang paling umum itu digunakan untuk kata kepemilikan. Jadi buku hu itu artinya Ya, Gua. Dia dalam domir dia laki-laki. Gua dia hui. laki-laki. Wahuhi. ya dia laki-laki. Jadi kita buku artinya Kitabnya dia. buku Laki-laki. dia. Laki-laki. Atau kita suka dalam bahasa Indonesia bilang bukunya. Ya. Artinya apa? Buku itu milik dia. Nah, ini kalau mau diartikan. Jadi, oh milik punyanya ini. Gitu ya kan. Sekarang, talibuka. Oh, talib artinya ini pelajar atau murid. Ka berasal dari Kamu. anta kamu. Jadi murid Muridmu. Murid kamu. Muridmu. Nah, anta ya kita juga harus ini ya belajar bahasa Indonesia juga ya kayak huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu itu kata yang berdiri sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia, mereka berdua, mereka, kemudian kamu, kalian berdua. Tunggu. Apalagi kalian, kemudian saya, kami, kita, ya. Ini semua tidak perlu apa ditempelkan ke kata lain. Udah bisa berdiri sendiri, udah punya arti. Nah, ini bentuk yang berdiri sendiri, makanya ada domir independen. Kata ganti orang independen, karena dia bisa berdiri sendiri tanpa perlu bantuan kata lain. Sekarang dalam bahasa Indonesia seperti contohnya ini tadi. Kita nggak bilang buku dia, tapi kita bilang Bukunya. bukunya. Memang ya kadang bilang buku dia, tapi sebenarnya bentuk ininya bukunya. Ketika dia menjadi apa namanya
ditempelkan ke kata lain itu berubah jadi nya. Sama dalam bahasa Arab. Huwa itu bentuk independen. Ketika ditempelkan ke kata lain dia jadi hu atau hi. Ya kan? Ada Iya. perubahan. Nah, dalam bahasa Indonesia dia jadi nya. Nah, buku kamu. Jadi buku mu. Mu. Nah, gitu. Nah, buku saya. Ku. Iya, bukuku. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita pahami. Susunan apa ya, grammar bahasa kita sendiri, kita udah mulai melihat juga, ya, mempelajari juga sedikit demi sedikit. Oh iya, dalam bahasa Indonesia juga ada mengalami perubahan ketika dia ditempelkan ke kata lain. Nah, kan seperti itu. Oh, sama dalam bahasa Arab juga ternyata ada perubahan. Gitu. Nah, maksudnya apa? Nanti ketika tiba saatnya teman-teman belajar kayak menerjemahkan gitu ya. Kita harus bisa memilih kata yang tepat gitu. Jadi kalau buku dia dengan bukunya dalam bahasa Indonesia kan lebih kayak natural itu bukunya. Nah, seperti itu. Kita pemilihan katanya yang tepat supaya mudah dipahami eh, dan ya apa ya, enak dibaca, mudah dipahami, tapi tetap apa artinya itu mengartikan atau menerjemahkan sesuai dengan inti kalimat itu. Nah, makanya translasi kompleks sekali, terjemahan itu benar-benar kompleks. Salah satu, meskipun kalau dilihat dari satu sisi ini aja, linguistiknya aja seperti ini. Nah, grammarnya aja udah kita mikirin, duh harus terjemahkan pakai kata dia atau nya, pakai kamu atau mu. Nah, seperti itu. Oke ya. Maka kita sekarang mulai belajar ini, mengenali, mempelajari bahasa kita sendiri, grammar bahasa kita sendiri. Oke. Nah, kenapa setiap domir yang ditempelkan ke isem itu jadi idofah? Karena otomatis dia akan membentuk satu ini kata kepemilikan. Itulah kenapa domir tempelkan ke isem jadi idofah. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, idofah tidak hanya untuk apa ya, membentuk kata kepemilikan, menyatakan kepemilikan sesuatu, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal lain yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya Kak, jadi kalau dia ketemu isem, Mhm. domir terlampir itu pasti menjadi idhofah gitu ya Kak ya? Iya, Oke. jadi idofah. Oke ya. Ya. Nah, itu gitu aja sih sebenarnya peraturannya. Nah, sekarang alasan yang kedua kenapa domir terlampir jadi jar, yaitu karena dia mengikuti huruf jar. Huruf jar, harf jar itu ba, takaf, lam, waw, min, fi, an, ala, hatta, ila. Oke, Hana tulis di sini. Oke, ini aja. Ba itu harokatnya bi ya. Kalau untuk harf jar itu i, kasrah. Nggak ada bu, nggak ada ba. Selalu bi. Huruf untuk huruf jar. Nah, bi artinya itu dengan. Oke. Sekarang praktek.
Bagaimana cara kita mengatakan dengan dia laki-laki? Bihi. Oke. Dengan mereka berdua. Bihum. No. Bihima. Bihima. Bihima atau bihuma? Huma. Huma, Nah, hima. itu. Hmm. Bisa huma, bisa hima ya, Kak ya? Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita pakai hima atau huma. Kita lihat. Ketika kita bilang bi, senyum kan? Bibir kita kayak senyum, Hmm. bi. Nah, Hmm. maka diikuti dengan yang versi tersenyumnya juga. Hima, Oh, senyum, atau huma yang ini, merengut. Nah, jadi berarti bi, yang bihinya ya? iya, diikutin pakai yang senyum juga. Jadi bihima. Nggak ada kita bilang bihuma. Bihima. Ya, Oh. nah seperti itu. Jadi bihima dengan mereka berdua. Bihima. Oke. Bihum. Yang lain juga ini ya ikutan jawab meskipun sama-sama, nggak apa-apa. Kita rame-rame. Ya, Kak. Dengan mereka laki-laki, dengan mereka. Bihum. Nah, tadi bi senyum atau merengut? Bi senyum. Bihim. Iya, bihim. Bihim. Kalau Oh. bihum itu untuk ini dimakan kan enak, mie. Bihun. Bihun. Bihun Bihun. goreng. Jadi lapar tuh. Duh. Ya. Jadi bihim. Bihim. Kemudian dengan dia perempuan. Biki. Bi Entar, bukan. Di biha. Biha. biha, betul. Kemudian dengan dia dengan mereka berdua. Bihuma, bihima itu. No, bihuma atau bihima? Bihima. Bihima. Oke. Harusnya Hana tulis nih. Tunggu dulu. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, apalagi Bihun. dengan mereka perempuan. Bihuma ya, Kak? Huma Enggak. berdua. Ya. Bihuna. Bihun, aduh, bihunnya Hina. Bihina. Bihina. iya. Bihina karena bi tersenyum ya. Bi. Oh ya, bihina. Iya, bihina. Kemudian lagi denganmu. Bika. Bika. Bika, iya. Dengan kalian berdua. Bikuma. Bikuma. Hmm. Dengan kalian semua. Bikum. Bikum. Dengan atau bisa kita terjemahkan bersama gitu ya. Yeah. Dengan kamu perempuan. Biki. Biki. Dengan kalian berdua. Bikuma tetap. Eh, Dengan kalian perempuan. Bikuna. Bikin. Kunna. Kinna tidak ada. Adanya Tidak ada ya. kunna. Iya. Bikunna. Oke. Kemudian dengan saya. Bi. Bi. Ya. Kemudian dengan kita atau dengan kami. Bina. Bina. Nah, teman-teman, untuk versi Ana
sepupunya itu bisa i atau ni, betul? Ya. Iya. Nah, tambahkan di catatannya. Kalau ditempelkan ke isem, kita pakai i. Hmm. Ya. Kalau ditempelkan ke fi'il, kita pakai ni. Oh. Gitu. Makanya bi, bukan bini. Tapi bi. Kayak bina. Nah, apa yang baru saja terjadi, teman-teman? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Teman-teman baru saja memproduksi bahasa Arab. Wow, teman-teman berbicara bahasa Arab. Bihima. Bihi. Oke, sekarang Hana tambah lagi. Ta itu digunakan untuk, kalau bahasa Indonesia bilang apa ya? Swear, bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah. Oh, Tallahi. Ya, Allah. ya. Dan ini sumpah yang apa ya? Berat, lebih berat gitu. Kan ada bilang wallahi, Iya. ada yang bilang tallahi. Nah, tallahi itu lebih kuat sumpahnya. Oke. Ka. Jadi kan ini khusus ditempelkan ini ya, diikuti oleh lafzul jalalah. Oke. Ka Allah. itu seperti, artinya seperti. Oke. Ayo, seperti dia laki-laki. Tahu. Kahu. Seperti mereka berdua. Kahuma. Kahuma. Seperti mereka. Kahana nanya dong. Mhm. Yang tadi Allah itu, sumpah, itu hanya untuk Allah aja ya? Hanya diikuti oleh lafzul jalalah. Lafzu jalal saja ya? Ya, ya. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang taka, aku bersumpah atas kamu, nggak bisa. Hak prerogatif Allah. Bukan, maksudnya kita tuh bersumpah menggunakan nama Allah. Jadi Oh, kayak demi Allah. Nah, oh, demi Allah. Tapi demi kadang kita Allah. bilang demi kamu aku rela menyeberangi samudra. Wow, Wih, demi kamu. Tapi dengan K ini kayaknya nggak ada. Kalau bilang demi kamu berarti apa? Taka atau taki. Tidak ada itu. Nah, jadi khusus untuk khusus ketika kita Allah. apa ya, bersumpah atas Atas nama nama. Allah. Mm-mm. Oke, Ya, ya. kahuma. Oke, kemudian seperti mereka. Kahum. Kahum. Apa ini? Kemudian seperti dia perempuan. Kahal. Kaha. Seperti mereka berdua. Kahuma. Kahuma kah? Mereka. Kahuma ya. Iya. Kahum. Oke. Kemudian seperti Kahum. mereka perempuan. Tahunna. Kahunna. Kahuna. Oke. Tunggu dulu, kita nggak usah lanjutkan yang K karena Hana ragu apakah ini dicampur pakai domir atau enggak. La. Oke. La itu apa ya terjemahannya kalau untuk sekarang? Untuk bisa. Oke. K kita skip dulu. Kak Hana tadi yang yang K itu selalu huma ya, ada kan huma hima, nggak ada kahima gitu. Iya, karena yang lebih enak kedengarannya kan kahuma. Oke. Tapi ini kita kasih red merah dulu. Tunggu.
Ana ragu apakah ini diikuti domir seperti ini atau enggak. Kayaknya enggak ya. Oke. Nanti Hana pastikan, nanti Hana kasih tahu lagi teman-teman. Untuk, oke. Lahu. Apa? Lahu kayak. Oke. Nah, teman-teman, untuk huruf la ini ada catatan khusus. Ketika dia diikuti domir, dia akan mendapat ini, fathah. Jadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya kan? Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalukum. Lakum dinukum. Ya kan? Tapi ketika dia diikuti isem yang lain, dia akan mendapatkan kasrah atau li. Lil amal. Dari la, kalau fathah kenapa? Diikuti domir. Kalau dia domir, dia jadi fathah. Diikuti domir. Dia fathah. Kalau diikuti isem lain, dia jadi kasrah, li. Jadi lillahi ma fis samawati, bukan lallah, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ada lagi nggak nih yang... Benar, Kak. Bahasanya apakah bahasanya, Kak? Redaksinya khusus untuk lam. Oh ya, oke. Tunggu. Bila diikuti domir jadi la, diikuti isim jadi li gitu ya? Ya. Diikuti domir jadi fathah. Lillah. Oh. Tulisannya lillahu gimana sih? Ini nggak bisa, yuk. Lillah? Biasa. Biasa. Disambung ya? Ya. Oh iya. Oke. Anak kan tidak hafal Al-Quran tuh, jadi sedih deh. Kalau orang yang menghafal Al-Quran itu contohnya gampang aja, dia ingat semua, tahu semua ya kan. Sekarang Hana mau kasih contoh secara spontan seperti ini tidak bisa karena Hana tidak hafal Al-Quran. Nah itu yang jadi sedih ya. Mudah-mudahan kedepannya Hana bisa jadi menghafal Al-Quran juga. Oke. Jadi contohnya hanya sedikit-sedikit yang bisa Hana kasih, tapi mudah-mudahan ini ya. Lillahi ma fis sama. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Kemudian li anfusikum, ya kan? Kemudian apa lagi? Li rabbil alamin, li rabbi, bukan la rabbil alamin, tapi li gitu. Tapi ketika diikuti domir, jadi lahu atau lihu? Lahu. Lahu. Kemudian lakum atau likum? Lakum. Gampang. Lana. Li. Lana. Nah, tapi kalau ini untuk ana kan domir kan? Harusnya la. Yang dipakai kan i. Lai. Gak enak ya. Apa isu lai ai. Ana aja ya. Iya aja gitu. Supaya enak menyebutnya. Li. Kecuali ana ya. Oke ya, gitu. Kemudian untuk dia laki-laki.
Lihu. Dia, Lihu. Lahu. Lahu. Domir. Aduh, lahu. Sorry, Kak. Lahu. Oke. Kemudian untuk mereka berdua. Lahuma. Lahuma. Aduh, kenapa ini? Udah lama nggak dibuka sih masalahnya. Lahuma. Kemudian untuk mereka. Lahum. Lahum. Oke. Untuk dia perempuan. Laha. Untuk mereka berdua. Lahuma. Untuk mereka perempuan. Lahunna. Lahunna. Untuk kamu laki-laki. Laka. Untuk kalian berdua. Lakuma. Barakallahu lakuma wa baraka ala itu. Lakuma bil khair. Iya ya, bagus ya. Tuh. Untuk kalian semua. Lakum dinukum. Iya, lakum dinukum. Tuh, sekarang teman-teman udah tahu lakum dinukum untuk kalian semua agama kalian, ya kan? Nah, kemudian untuk kamu perempuan, Laki. laki, untuk kalian berdua, Lakuma. lakuma, untuk kalian semua perempuan, Lakunna. lakunna. Oke. Untuk saya, Li. masih ingat. Oke. Untuk kita, Lana. Lana. nah, a'maluna, Walakum a'malukum. a'malukum. Oke. Kemudian bata kaf lam waw. Waw juga untuk sumpah atas nama Allah ya. Wallahi. Tapi bisa digunakan untuk yang lain kayak wal fajr, wal fajri atau wal asri. Wal asr. Iya. Nah, gitu ya. Ya. Tapi Hana nggak tahu. Wabillahi. Oh, wabillahi juga bisa. Wabillahi taufik. Itu sama ya? Bukan, itu wa yang beda lagi. Oh, yang Karena beda. bi itu huruf jar ya. Ya, Kak, Billah. Iya. Oke, tapi itu wow bisa diikuti kata lain, tapi nggak tahu, kayaknya nggak bisa diikuti domir ya. Tapi nggak, belum pasti juga nih. Kita skip dulu, wow. Kemudian bata kaf lam waw min. Min artinya dari. wow. Apa ada karena juga ya, Pak? Dari aja untuk sekarang, dari dulu. Oke. Dari. Minhu. Iya. Apa artinya itu? Darinya. Darinya, betul. Dari dia atau darinya. Laki-laki. Iya. Nah, sekarang teman-teman bahasa Indonesia itu nya bisa dipakai untuk dia laki-laki, dia perempuan, ya kan? Mereka laki-laki, mereka perempuan bisa bukunya enggak, ya, enggak. Dia laki-laki, dia perempuan. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu kan udah jelas mana yang untuk maskulin, mana yang untuk feminin. Hana ingin ketika teman-teman bilang minhu, darinya, teman-teman dalam pikirannya udah tahu itu apa? Dia laki-laki. Gitu ya. Nah, langsung diasosiasikan seperti itu. Aduh, pusing. Kamu kenapa sih? Oke. Kemudian min huma artinya dari dia. Dari mereka.
mereka berdua. Iya, dari mereka berdua, huma. Kemudian minhum, Dari Mereka mereka. dari mereka. Eh, minha, Jadi Dari dia dia perempuan. perempuan. darinya atau dari dia perempuan. Oke. Minhuma, Dari Dari dia berdua. Perempuan. dari mereka berdua perempuan. Mereka ya. Oke. Mereka. Iya. Minhunna, dari Dari mereka. mereka perempuan. dari mereka perempuan. Minka, Dari kamu. Dari kamu laki-laki. minkuma, Dari kalian berdua. minkum, Dari Dari kalian laki-laki. minki, Dari Dari kamu kamu. perempuan. Minki minkuma. ada juga ya? Iya Kalian dong. perempuan. Perempuan. Iya. Oke, minkunna. Dari Dari kalian. kalian perempuan. Oke, minni. Aku. Dari saya. Iya, minna. Dari Dari kami. kami. Nah, taqabbalallahu Nah, Bukan minkum. betul. Taqabbal ya karim. Terimalah dari kami Kami. dan dari apa? Kamu. Semoga Allah Kamu. menerima apa ya dari kita dan dari kalian semua. Gitu. Oh iya. Alhamdulillah. Baru nyadar. Iya, nah seperti itu. Saya bisa bahasa Arab. Rek. Ya, tuh bisa bahasa Arab. Banyak dari tadi kan. Tuh. Kemudian kita punya min fi. Fi artinya Di dalam atau di. di ya. Tunggu, susah ya dalam bahasa Indonesia. Di dalam ya, di dalam. Iya. Di dalam ya. Fi. Ya. Kalau di dalamnya, di dalam dia laki-laki. Fihi. Fihi. Di dalam mereka berdua. Fihima. Fihima. Di dalam mereka. Fihim. Fihum. Fihim Ayo. dong. Gak ada fihum ya. Fihim. 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 Senyum. Ya. Di dalam dia perempuan. Fiha. 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 Di dalamnya gitu ya. Fiha. Di dalam mereka berdua. Fihima. Fihima. Di dalam mereka perempuan. Fihin. Fihinna. Fihinna. Oke. Di dalam kamu laki-laki. Fika. 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 Di dalammu ya. Di dalam kalian. Fikuma. Fikuma. Di dalam kalian semua laki-laki. Fikum. Fikum. Di dalam kamu perempuan. Fiki. Hmm. Di dalam kalian berdua. Fikuma. Fikuma. Di dalam kalian semua perempuan. Fikunna. Fikunna. Kunna. Di dalam saya. Ya, Fi. Fi. Ya, fi. Di dalam kita. Dalam kami. Tulisannya gimana, Kak? Kak, yang fi tulis di dalam saya gimana tulisannya? Sama. Fi. Gitu aja. Oh. Iya. Tapi nanti Jadi kalau tambah. disambung nanti jadi via gitu ya. Tapi nanti nggak apa-apa. Terus saja seperti ini. Vi dulu. Tadi di dalam kami? Fina. Vina. Oke. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalammu. Coba. Bukan atasmu tapi di dalammu. Nah. Barakallahu fiik. Ya kan? Ya. Barakallahu fikuma. Jadi keseluruhan diri kita.
Barakallah fi. Nah, itu ya teman-teman. Habis fi, baca kaplama menimpi an. An. Tentang. An itu tentang. Anhu. Gimana? Iya, Anhu. Anhuma, anhum. iya, tentang kamu. Anhi nggak bisa ya? Anhi. Anhi. Coba enaknya anhu atau anhi? Anhu. Anhun, anhu. Anhu. Jadi sebenarnya selain yang tersenyum dan yang ini, kita menyesuaikan mana sih yang lebih enak didengar, mana sih yang lebih enak diucapkan. Nah, seperti itu. Kayak Hmm. kayak vi, vi tadi kan vi senyum. Harusnya bukan vi tadi min. Min kan senyum min. Harusnya kan min hi. Tapi kan nggak enak. Jadi minhu. Hmm. Hmm. Tidak selalu yang tersenyum diikuti yang tersenyum, tapi diikuti apa ya? Ini yang mana yang lebih enak didengar dan diucapkan. Oke Jadi teman-teman, hafal ya Kak ya? iya. Untuk an kita lanjutkan besok karena sekarang kurang dari 1 menit. Nah ini Baik. intinya eh, banyak yang bisa teman-teman ucapkan sekarang karena hafal domir dan huruf jar. Coba dipraktekkan nanti, bukan hanya bahasa Arabnya aja, tapi artinya sekalian. Gitu ya. Baik, Oke, Kak. Kak. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi Sama-sama. besok. Barakallahu Amin. fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.